Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini saya mau coba sharing ya, kunci di C3 ya, kunci di C3 setiap periode ya. Jadi satu periode itu dari sini sampai sini ya. Itu satu periode ya. Hitungan 5 menit. Nah, untuk C3-nya itu di mana? Nah, di binomo itu awal periode itu bukan di sini ya, bukan di sini, bukan di pas apa namanya yang ada jamnya ya. Kalau di Android ya atau di handphone. Tapi C1-nya itu terletak di sini. Oke. Ini C1. Oke, ini C2, C3, C4 dan C5. Oke. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu satu periodenya ya. Kalau di di TF 5 menit itu satu candle ya, terhitungnya dari sini. Oke. Nah, sebelumnya kita cek dulu. Oke, kita cek dulu trennya sedang apa. Oke. Ternyata di sini trennya turun ya. Trennya turun. Rulesnya seperti ini. Oke. Aturannya. Kita lihat C1 dan C2 yang terbentuk. Oke, C1 dan C2 terbentuk. Nah, jika di C3 ini dia berwarna hijau, maka yang kita lihat adalah resistennya. Oke, resistennya itu di sini ya. C1, C2 supportnya. Oke. Jadi kita hanya melihat itu jika candle C3 warna hijau, itu kita lihat arah resistennya ke atas. Oke. Nah, jika dia menembus area sini, itu kita bisa open buy selama 2 menit, sisanya satu periode. Oke. Jika dia tidak menembus, maka kita opennya sell. Oke. Sisa periode 2 menit. Oke. Mudah-mudahan mudah dimengerti ya. Contoh seperti ini. Oke. Kita ganti dulu warnanya. Oke. Contoh seperti ini. Ini C1. Ini C2, ini C3. Oke, C3. Nah, yang kita perhatikan, karena C3 ini berwarna merah, maka yang kita perhatikan adalah supportnya. Oke, di sini support ya. Di sini support, di sini resist. Oke. Karena dia berwarna merah, kita perhatikan supportnya. Oke. Karena dia menembus, maka di sini kita open sell. Oke, mudah dimengerti ya. Nah, terus contoh lagi ini. Contoh ini. Oke. Ini C1, C2, C3. Oke. Kita perhatikan karena ini berwarna hijau, maka kita perhatikan resistennya. Oke. Dia tidak menembus, kita open sell di sini. Oke ya, mudah dimengerti ya. Oke, mudah-mudahan mudah difahami. Ini strateginya simple banget. Nah, ini contoh seperti ini, oke. Contoh seperti ini. Ini C1, ini C2. Oke. Nah, di C3 ini dia membentuk apa? Oke, di C2 dia membentuk apa? Jika dia merah, kita perhatikan supportnya. Jika dia hijau, kita perhatikan resistennya. Oke, kita tunggu. Dia membentuk warna apa? Oke. Oke, dia membentuk warna merah. Dia membentuk hijau. Oke, nah dia menembus nggak? Oke, dia menembus ya. Kita siapin waktunya 2 menit ya, sisa satu periode ya. Kita berakhir di sini ya. Kita berakhir di sini. Oke, kita tunggu. Oke, kita ambil buy di sini. Karena dia menembus ya.
karena dia menembus, kita ambil buy lagi di sini. Oke, nah kita bisa ambil 1 menitnya. Oke, 1 menitnya. Oke, 1 menitnya kita bisa ambil, tunggu dia turun. Tunggu dia turun. Oke. 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 Oh, udah kelewat ya. Ya udah, kita tambahin aja di sini, nggak apa-apa. Kita tambahin lagi di sini. Oke, satu lagi udah. Ya, karena dia menembus, kita ambil posisi buy. Oke, kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya. Oke, kita tunggu hasilnya. Hasil akhirnya seperti apa? Oke ya. Oke. Oke. Oke, dia naik ya. Dia naik. Oke. Masih naik. Oke, yang atas kena nggak tuh? Oke. Oke, kita profit ya. Oke, sesuai dengan rulesnya ya, sesuai dengan aturannya. Seperti itu. Nah, terus kita bisa cek lagi seperti ini. Oke. Di C5-nya kita perhatikan C5. Oke. Dia berbentuk hijau. Oke, dia berbentuk hijau. Nah, kita bisa perhatikan SNR-nya, cuman terbalik. Oke, kalau di C5 terbalik. Ketika dia menembus, kita ambilnya sell 2 menit. Oke. Ketika dia tidak menembus, kita ambil penerusan. Paham ya? Bisa dimengerti nggak? Oke. Saya ulang. Saya ulang dari awal ya, biar paham ya, biar nggak gagal paham. Yang kita ambil itu per 1 periode. Oke, di sini sama di sini 1 periode. Oke. Cuman C1-nya untuk di binomo itu bukan di sini. Oke. Bukan di pas garis ini ya, bukan. Tapi C1-nya itu berada di sini. C1, C2, C3, C4, C5. Oke, paham ya? Dapat dimengerti ya? Nah, untuk C3, kunci di C3 itu seperti ini. Misalkan ini berbentuk warna hijau. Oke, kita udah siapkan di sini resistennya, di sini supportnya. Karena dia berwarna hijau, kita hanya cukup perhatikan resistennya saja. Oke, jika resistennya tertembus, maka kita bisa ambil buy ketika candlenya turun. Ya, ketika candlenya turun. Saya ingetin sekali lagi, ketika candlenya turun. Jika candlenya tidak turun, langsung naik, kita tunggu candlenya paling rendah baru kita ambil buy. Ya, bisa difahami ya. Nah, untuk C5, oke, ini C3 ya. Untuk C5 kita ambil kebalikannya. Oke. Jika ini berwarna hijau, jika dia menembus resistennya, tetap yang kita perhatikan resisten ya. Jika dia menembus resistennya, kita ambil sell. Oke, jika dia menembus. Jika dia tidak menembus, maka di sini kita ambil penerusan. Estimasi OP 2 menit. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, oke, kita contoh lagi di sini. Sini C1, C2, C3. Oke, kita perhatikan. Di sini supportnya, di sini resistennya. Ya. Di sini resisten, di sini support. Nah, karena candlenya berwarna hijau, kita perhatikan support resistennya. Dia melewati nggak resistennya gitu. Ya. Oke. Nah, kalau dia tidak melewati, kita ambil reversalnya 2 menit. Oke ya, dia tidak melewati ya. Oke, tunggu candlenya hijau. Kita ambil reversalnya. Oke, kita ambil sell. Oke. Dia naik, kita ambil lagi.
Oke, dia naik, kita ambil lagi. Oke, tunggu. Dia naik, kita ambil lagi. Oke, nah ini ya, seperti ini ya. Oke. Oke. Ya, karena dia tidak mampu menembus ya. Karena dia tidak mampu menembus. Oke. Nah, kita bisa gabungkan dengan materi yang kemarin. Cuman kita balik cara bacanya. Saya ulang ya. Cuman kita balik. Jika di materi awal, jika candle hijau itu ketika candlenya di bawah, itu kekuatan untuk naik. Betul ya? Jika candle merah, sumbunya panjang di atas, itu adalah kekuatan turun. Nah, yang kita balik hanya yang hijau saja. Oke, hanya yang hijau saja. Jadi gini, jika candlenya warna hijau, sumbunya panjang di bawah, itu potensinya adalah penurunan. Indikasinya adalah penurunan. Oke, artinya kita bisa ambil sell ketika candlenya berwarna hijau, gitu ya. Oke ya. Nah, yang kita balik itu hanya di candle hijau saja. Oke. Jika di candle merah itu normal seperti biasa. Oke, nah kalau misalkan kita kejadian seperti ini, oke, kita ambil langsung 2 menitnya. Karena dia menembus ya. Di sini dia menembus resistennya karena dia berwarna hijau ya. Nah, kita estimasi kompensasi di sini. Oke, itu wagapat. Oke, kita kompensasi di sini. Oke, kita ambil 2 menitnya. Aduh, saya kelamaan ini ya, 3 menit ya. Oke, jika kejadian seperti tadi ya. Jika kejadian seperti tadi, kita bisa langsung kompen. Oke, langsung kompen di area selanjutnya. Gitu. Ya. Seperti itu strateginya. Oke. Kalau bisa untuk open posisinya tidak langsung setiap periode di sini langsung open lagi, enggak. Jadi kita kalau untuk kompensasi bisa langsung, tapi kalau untuk opennya kita jarak. Misalkan di sini kita open, di sini kita jangan open, di sini baru kita open lagi, gitu ya. Di sininya kita untuk kompensasi, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dipahami clue-nya seperti itu dan penjelasannya. Nah, nanti setelah kalian udah teman-teman udah membiasakan strategi ini, nanti saya kasih clue-nya untuk open per candle-nya gitu. Jadi ketika kita udah open 2 menitnya, saya kasih clue buat open setiap candle-nya. Gitu ya. Setiap candle-nya. Tapi nggak bisa digabungin ya, karena kalau digabungin pusing nanti. Gitu ya. Kalau digabungin pusing. Nah, satu lagi untuk candle hijau ya, saya penjelasan candle hijau. Candle hijau itu ketika misalkan sumbunya di bawah, itu kita estimasi OP 1 menit ya. 1 menit gitu ya. Ketika sumbunya di bawah. Gitu ya. Indikasinya dia ke bawah. Kita cari pelemahannya dulu ya. Cari pelemahannya, misalkan candle seperti ini, ketemu candle seperti ini, atau candle hijau yang atasnya panjang, bawahnya pendek gitu ya. Itu pelemahan. Nah, itu yang kita ambil gitu. Ya, ngerti ya? Oke. Nah, di sini kan kita kompensasi nih. Saya kelamaan nih OP-nya. Harusnya kita 2 menit di sini ya. Harusnya kita udah close di sini. Karena ini saya kelamaan nih. Ambil posisinya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini terjadinya candle apa? Di sini resistennya, di sini supportnya. Oke, kita tunggu. Dia melewati apa dan membentuk apa gitu. Oke. Nah, kalau dia candle merah, kita perhatikan dia menembus atau tidak. Oke. Oke, dia candle hijau ya. Artinya dia akan berbalik arah. Oke. Dia akan berbalik arah, kita ambil 2 menitnya, estimasi 2 menit. Oke, kita tunggu candlenya hijau. Kita tunggu candlenya hijau.
Oke, tunggu dia naik dulu. Oke, kita ambil di sini. Kita ambil lagi di sini. Dia naik lagi, kita ambil lagi. Oke. Dia naik lagi, kita ambil lagi. Oke, clue-nya seperti ini ya. Clue-nya seperti ini, tapi sambil di analisa ya, arah candlenya kemana. Oke, yang tadi saya ingetin ya, kalau candle hijau terjadi di C3, perhatikan sumbunya. Kalau sumbunya panjang di bawah, itu dia arahnya bukan ke atas ya, tapi arahnya ke bawah, terbalik dari konsep strategi yang pertama ya, terbalik gitu, arahnya ke sana. Nah, kalau misalkan kita loss di sini ya, dia misalkan tiba-tiba naik lagi candlenya, nah kita kompensasi di area sininya, berbalik arah gitu ya. Dia penembusan gak resistennya gitu. Kalau dia penembusan di sini, dia penembusan resisten, kita ambilnya reversal. Kalau dia tidak menembus, kita ambilnya penerusan. Ya. Mudah-mudahan dapat difahami. Nah, contoh seperti ini nih. Ini ya. Saya kasih contoh di sini. Nah, ini candle ini penembusan nggak ke bawah. Gitu. Kalau menembusan kita ambil reversalnya. Kita sih masih waktu 2 menit. Oke, kita estimasi waktu 2 menit. Oh, ini yang belum bilang. Estimasi waktu 2 menit. Oke. Nah, dia tidak tembus ya. Dia tidak tembus, berarti kita ambil selnya. Tunggu dia naik. Tunggu dia naik. Oke, tunggu dia naik. Wah, dia nggak mau naik ya. Langsung aja lah. Gitu. Karena dia tidak menembus, maka ini akan menjadi penerusan. Gitu ya. Nah, dia tidak menembus ini nih. Ya. Kalau di C5. Oke. Kalau di C5. Tapi kalau di C3 terbalik. Ketika dia menembus, maka akan jadi penerusan. Kalau dia tidak menembus, maka akan menjadi reversal gitu. Oke. Jadi estimasi OP-nya lebih lebih ke kontrol gitu. Kita mau OP berapa menit ya. Hindari area-area yang membentuk banyak sumbu ya. Itu ya. Nah, kalau di strategi ini hindari area-area yang membentuk banyak sumbu. Jadi kalau misalkan yang banyak sumbu, kita bisa pakai yang strategi pertama ya. Kita bisa pakai strategi pertama. Oke ya, mudah-mudahan mudah difahami ya. Mudah banget difahami. Oke. Kita tunggu ini hasilnya seperti apa. Kita tunggu hasilnya yang ini. Wah, candle binomonya Oyag nih. Binomonya Oyag. Oke, kita tunggu hasil akhirnya. Wah, kurang gede. Oke. Oke. Strategi ini presentasi profitnya itu hampir 90%. Oke. 90%. Jadi jangan takut ketika kita mau kompensasi ya. Jangan takut. Oke. Penjelasannya seperti ini. Ini kuncinya. Oke, saya udah kasih tahu semua. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekali lagi saya ingetin, sebelum kita OP, kita sambil analisa ya bentuk candlenya seperti apa. Oke, yang berbeda hanya satu, ketika candle hijau berbentuk sumbu di bawah, itu adalah arahnya dia akan menjadi penurunan. Oke, itu yang membedakan strategi pertama dengan strategi ini. Oke, mudah-mudahan difahami ya. Oke, sekian aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.